Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Arf Movie. Kali ini kami akan membahas sebuah film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Merupakan sebuah film yang diadaptasi dari novel karya Buya Hamka, menceritakan tentang seorang anak rantau dari Makassar bernama Zainuddin. Meski ayahnya adalah orang bersuku Minang, saat di kampung halaman ayahnya, dia dianggap orang yang tak bersuku. Begitu juga saat di Makassar, dia juga tidak bersuku asli Makassar. Maka Zainuddin pun merasa terasing, sampai dia bertemu dengan Hayati. Hayati tak memandang kesukuan Zainuddin dan menerimanya dengan baik, hingga mereka akhirnya menjalin kasih. Namun, hubungannya dengan Hayati tidaklah lama, lantaran tidak mendapatkan restu dari keluarga besar Hayati. Cinta mereka terhalang oleh junjungan adat yang begitu tinggi, dan Hayati pun akhirnya menikah dengan laki-laki pilihan keluarganya. Halangan, hinaan, dan rasa sakit yang diderita oleh sang tokoh utama Zainuddin akhirnya mampu membuatnya bangkit dan memperoleh kemuliaan secara materi. Meskipun begitu, hatinya tetaplah kosong, karena tetap saja semangat hidupnya yang dulu yang menjadi pengharapannya telah hilang. Apakah Zainuddin dapat melewati ujian ini semua? Mari kita mulai alur cerita. Film ini dibuka dengan ditampilkannya Zainuddin yang berpamitan kepada Mak Base. Dia pamit akan pergi ke Padang untuk menuntut ilmu dan melihat tanah kelahiran ayahnya. Di Padang, Zainuddin tinggal di rumah Mandi Jamilah, saudara ayahnya, yang berada di Desa Batipuh, Padang Panjang. Kedatangan Zainuddin tidak terlalu disambut dengan hangat oleh Mandi Jamilah. Zainuddin pun memberi uang secukupnya sebagai imbalan karena Mandi Jamilah telah sudi menerimanya. Di Batipuh inilah Zainuddin belajar agama. Dia ikut mengaji di surau hingga suatu pagi dia melihat seorang gadis cantik bernama Hayati. Zainuddin jatuh cinta pada pandangan pertama. Rupanya Hayati pun juga menaruh perhatiannya pada Zainuddin, yang dalam waktu dekat sudah terkenal dengan kebaikan hatinya yang suka menolong orang. Suatu malam saat pulang dari surau, Hayati dan temannya berteduh karena hujan deras. Lalu ada Zainuddin yang juga pulang dari surau. Selepas mengaji juga berteduh. Zainuddin mempersilahkan Hayati untuk membawa payungnya agar tidak kemalaman dan membuat risau orang di rumah. Dari kejadian itu, Hayati mengirim ucapan terima kasih lewat surat dan mengembalikan payungnya. Zainuddin pun segera membalas surat dari Hayati tersebut dan sengaja menunggu di jalan untuk memberikannya secara langsung. Surat itu bersambung dan saling membalas dengan bahasa yang indah. Zainuddin sangat berterima kasih sudah mendapat perlakuan yang baik saat dia tidak diterima oleh teman-temannya di Padang karena dianggap orang yang tidak bersyukur. Zainuddin akhirnya meminta Hayati untuk menerimanya dan membaca suratnya tanpa perlu membalasnya. 4 hari berlalu, mereka akhirnya bertemu kembali di dekat sungai. Zainuddin mengatakan bahwa dia dari tempat di mana dia menulis. Hayati pun bertanya kenapa 4 hari tak terlihat. Zainuddin pun berkata bahwa dia malu karena telah mengirim surat kepada Hayati. Hayati lalu memotong dengan berkata-kata, kenapa harus malu dengan surat-surat yang indah itu, surat yang mampu membuka kunci hati manusia. Sejak itu Zainuddin mengirim surat-surat indahnya kembali dan menyatakan perasaannya. Hayati pun begitu senang, dia pun rupanya jatuh hati pada Zainuddin, hingga hubungan mereka diketahui oleh Nini Mama Hayati. Nini Mama Hayati tak setuju hubungan mereka dengan alasan Zainuddin adalah anak yang tak bersuku. Apalagi Mama Hayati adalah seorang kepala suku di Desa Batipuh ini, sehingga hubungan ini akan mencoreng harkat dan martabatnya. Mama Hayati pun segera memanggil Zainuddin dan menjelaskan bahwa Zainuddin tidak boleh lagi berhubungan dengan Hayati. Zainuddin diminta harus pergi dari Batipuh. Zainuddin akhirnya mengalah demi kebaikan dan berpindah kepada Panjang untuk menuntut ilmu. Namun sebelum itu Zainuddin ke tempat biasa dia menulis sebelum meninggalkan Batipuh.
Rupanya Hayati dengan diantar oleh adiknya pergi ke sana dan bertemu dengan Zainuddin. Hayati menguatkan Zainuddin untuk tidak bersedih. Hayati akan selalu menunggu Zainuddin sampai kapanpun. Dan Hayati juga memberikan kerugian sebagai kenang-kenangan untuk diri Zainuddin. Dengan bekal inilah Zainuddin akhirnya semangat. Zainuddin pun akhirnya tiba di Padang Panjang dan bersekolah agama di sana. Tiba-tiba Hayati bersedih. Lalu temannya bernama Khadijah mengajak Hayati untuk tinggal di Padang Panjang selama 10 hari. Mendengar tawaran Khadijah ini, Hayati merasa senang dan berpikir dia nanti akan bisa bertemu dengan Zainuddin di Padang Panjang. Segera Hayati pun berkirim surat memberikan kabar bahwa dia akan ke sana. Zainuddin yang membaca surat itu pun bahagia. Dia tidak sabar untuk menyambut kedatangan kekasih hatinya. Namun bukan kebahagiaan yang didapat Zainuddin, karena justru pertemuan di Padang Panjang ini membuat Zainuddin kecewa. Selain singkat, Hayati jadi berbeda. Hayati tidak berpakaian seperti biasanya, tidak selayaknya Zainuddin dulu pernah kenal. Ini karena Hayati tidak enak menolak permintaan Khadijah temannya untuk memakai pakaian modern. Di Padang Panjang ini juga Hayati bertemu dengan Aziz, kakak dari Khadijah. Aziz adalah seorang kaya raya dan bermartabat, dan tampaknya Aziz juga menaruh hati pada Hayati. Sepulang dari Padang Panjang, keluarga Aziz meminta untuk melamar Hayati. Di tempat lain, Zainuddin yang sedang kecewa dan mendengar surat dari Hayati harus bersedih karena menerima kabar bahwa Mak Basi yang ada di Makassar telah meninggal dunia. Dan peninggalan Mak Basi itu, Zainuddin mendapat kiriman juga sisa warisannya sebanyak 3.200 gulden. Melihat kesedihan ini, Bang Muluk dan emaknya menyuruh Zainuddin untuk melamar saja Hayati dengan bekal uang warisan itu agar bersemangat kembali. Namun saat yang bersamaan, lamaran dari Aziz juga datang kepada Hayati tiba-tiba. Maka terjadilah musyawarah keluarga Hayati yang akhirnya memutuskan untuk memilih Aziz dan menolak Zainuddin. Melalui Bang Muluk, Zainuddin tahu bahwa Aziz adalah seorang penjudi di Padang Panjang. Maka Zainuddin berniat untuk memberitahu Hayati lewat suratnya. Zainuddin menulis bahwa jangan sampai pernikahannya nanti hanyalah pernikahan karena harta dan kecantikan. Sampai akhirnya Zainuddin menerima surat dari Hayati dan menjelaskan bahwa pernikahannya dengan Aziz bukanlah karena paksaan, melainkan Hayati yang menginginkannya sendiri. Seketika bertambah hancur hati Zainuddin. Dia terbaring lemah di kasurnya. Berhari-hari dia tidak makan, meratapi nasib seperti sudah tidak ada masa depan lagi. Hingga di saat sakitnya, Hayati datang bersama suaminya Aziz. Zainuddin meracau, menghinakan dirinya di depan Hayati. Namun, setelah Zainuddin sadar bahwa tangan Hayati sudah berinang, yang itu berarti dia sudah bersuamikan orang lain. Di tengah penderitaannya, Bang Muluk menasihatinya bahwa janganlah bersedih dengan ditinggal wanita. Seketika Zainuddin bangkit dan membuat tulisan dari energi kesedihannya. Zainuddin juga bertekad meninggalkan Padang dan merantau ke Batavia agar bisa cepat melupakan Hayati. Segera Zainuddin dan Bang Muluk sampai di Batavia. Di sanalah Zainuddin mulai bertemu dengan penerbit dan menunjukkan tulisannya. Hingga akhirnya tulisan Zainuddin yang terbit di koran menjadi kisah cerita yang bersambung. Hari demi hari Zainuddin melalui dengan membuat tulisan. Dan tulisan Zainuddin ini mendapat atensi dari banyak pembaca yang akhirnya membuatnya begitu terkenal. Keberuntungan juga didapatkannya saat bertemu dengan seorang pengusaha yang meminta Zainuddin untuk memimpin perusahaan korannya di Surabaya sudah hampir bangkrut. Dan lewat tangan dingin Zainuddin ini, perusahaan sukses dan menjadikan Zainuddin kaya raya secara singkat. Sementara di Padang Panjang, Hayati berumah tangga dengan Aziz kerap mendapat perlakuan yang tidak baik dari suaminya. Hayati juga merasa bosan dengan selalu tinggal bersama Aziz yang berjudi setiap malam. Namun itu sudah menjadi pilihannya. Selain menjadi pimpinan perusahaan penerbit koran, Zainuddin juga menjadi sutradara tunil untuk cerita novelnya. Dia juga ikut klub anak Sumatera yang berada di Surabaya. Di kesendirian ini, Hayati kedatangan teman dari Batiko. Temannya ini memberikan buku yang saat itu sedang populer di kalangan anak muda. Buku itu sebenarnya adalah karangan dari Zainuddin, namun disebarkan dengan nama pena Bahan Z. Dan isi dari buku itu adalah cerita cinta mereka dulu. Karena asik membaca buku ini,
Hayati tertidur, sehingga saat Aziz datang, dia tidak tahu. Aziz marah dan perkataannya membuat Hayati terluka hatinya. Perlakuannya seperti itu sudah biasa bagi Aziz. Namun Hayati berusaha sabar hingga Aziz membawanya pindah ke Surabaya karena mendapat promosi jabatan di sana. Kepindahan Aziz ke Surabaya ternyata tidak membuatnya berhenti berjudi. Hampir setiap malam Aziz berjudi sampai membuatnya bangkrut. Pertemuan komunitas orang Sumatera diadakan, diketuai oleh Tuan Samir. Tuan Samir mengundang semua anggota, termasuk Aziz yang merupakan orang Padang. Kali ini Hayati memintanya ikut dalam acara itu. Dia ingin melihat opera tonil yang akan digelar sebelum acara pertemuan. Hayati juga ingin bertemu dengan perempuan Sumatera agar dia memiliki teman di perantauan. Hari pertunjukan telah tiba. Hayati sangat menikmati jalan ceritanya dan menangis karena kesedihan cerita yang hampirlah mirip dengan jalan ceritanya bersama Zainuddin. Dan alangkah terkejutnya saat selesai opera, Tuan Samir yang berdiri di panggung menjadi pengarang kelakon itu adalah Zainuddin. Zainuddin pun menghampiri Aziz dan Hayati. Mereka bicara layaknya seorang teman lama yang sama daripada. Keesokan harinya, di rumah Aziz kedatangan tamu yang menagihnya. Penagih tersebut mengambil semua barang-barang. Di sana Hayati menangis karena sudah tidak punya apa-apa. Dan saat itu juga Hayati mengetahui bahwa rumahnya telah digadaikan dan Aziz pun juga sudah tidak bekerja lagi. Karena sudah tidak punya apa-apa, Aziz dengan berat hati menumpang di rumah Tuan Samir alias Zainuddin. Zainuddin pun menyambutnya dengan hangat dan mempersilahkan Aziz dan istrinya tinggal di rumah. Mereka boleh memasuki semua area kecuali kamar kerja Zainuddin. Saat makan malam di rumah Zainuddin, Aziz terjatuh dan sakit. Selama 1 bulan dia telah menginap di rumah Zainuddin. Aziz merasa sangat malu, sehingga dia berpamitan kepada Zainuddin untuk pergi ke Banyuwangi mencari kerja. Namun dia menitipkan Hayati terlebih dahulu sampai Aziz nanti mendapatkan kerja. Kepergian Aziz menjadikan Zainuddin merasa canggung dan seperti orang yang ketakutan saat ada Hayati. Hal ini membuat Hayati tidak enak. Hayati mencoba bertanya pada Bang Muluk dan barulah dia tahu bahwa sampai saat ini Zainuddin masih mencintainya. Namun bukan Hayati yang sekarang, yang sudah menjadi istri orang, tetapi Hayatinya yang dulu. Di ruang kerjanya tertampang lukisan Hayati yang dulu dengan baju kurung dan kerudungnya. Dan inilah alasan kenapa Aziz dan Hayati tidak boleh masuk di kamar kerjanya. Seketika Hayati menangis, menyesali apa yang pernah diperbuatnya dulu. Melihat ketulusan dan cinta Zainuddin, Hayati merasa sangat menyesal. Seminggu berlalu dan surat dari Aziz datang. Aziz menulis bahwa dia menjatuhkan talak kepada Hayati dan menyerahkan kembali Hayati kepada Zainuddin. Dan bersama kabar itu juga menjelaskan bahwa Aziz telah bunuh diri di sebuah hotel. Hayati yang mengetahuinya langsung pingsan. 1 bulan berlalu sejak kematian Aziz. Hayati masih tinggal di rumah Zainuddin. Hayati merasa tidak enak dan akhirnya berterus terang. Hayati meminta maaf atas apa yang pernah dilakukannya dulu. Namun Zainuddin masih sangatlah emosional dan tidak bisa mengontrol hatinya yang sedang menahan kekecewaannya dulu. Zainuddin tidak mau menerima maaf Hayati, dan Zainuddin juga tidak mau untuk menjadikan Hayati istri. Zainuddin hanya menghormati Hayati sebagai janda dari sahabatnya. Hayati menangis dan rela dijadikan apa saja asal dia bisa dekat dengan Zainuddin. Namun Zainuddin tetap bersikukuh untuk tidak mau menerima Hayati kembali. Zainuddin akan mengirim pulang Hayati ke Padang Panjang yang menaikkan kapal Van der Beach. Hari keberangkatan tiba. Hayati diantar oleh Bang Muluk ke dermaga. Di dermaga, Hayati menitipkan surat untuk Zainuddin, dan dalam suratnya Hayati menuliskan semua isi hatinya. Di rumah, hati Zainuddin berkecamuk antara rasa cinta dan sakit hatinya dulu, hingga akhirnya Zainuddin menyerah dan menurunkan egonya dan memilih rasa cintanya serta berniat menyusul Hayati. Namun saat baru saja hendak keluar rumah, koran mengabarkan bahwa kapal Van der Beach yang ditumpangi oleh Hayati tenggelam. Seketika Zainuddin bersih dan bergegas menuju lokasi. Sampai di rumah sakit tempat korban tenggelamnya kapal, Zainuddin dan Bang Muluk mencari Hayati. Bertemulah Zainuddin dengan Hayati.
Namun Hayati sudah sangatlah lemah dan sudah melihat cahaya kematian yang sudah dekat. Maka Zainuddin meminta maaf dan mengungkapkan isi hatinya. Hayati akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Film pun ditutup dengan Zainuddin yang sejarah tentang Hayati yang ditaruhnya di halaman rumah. Dan untuk mengenang Hayati, rumah Zainuddin dijadikan panti asuhan dengan nama Rumah Yatim Piatu Hayati, dan film pun selesai. Sekian bahasan film dari kami, semoga teman-teman suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.